Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita di sesi kali ini terkait obrolan ya, diskusi seputar bimbingan dan konseling di sekolah itu ya. Jadi memang mungkin kita tidak terlalu formal sebagaimana kita biasa kuliah gitu ya. Jadi karena diberikan kegiatannya dilaksanakan di hari libur sebetulnya, di hari Sabtu. Makanya saya bilang pakaiannya gunakan yang tidak formal saja, biar ketahuan kalau kita itu memang kegiatannya lagi di hari Minggu, bukan di hari Senin, Selasa atau di hari kerja gitu ya. Nah, bisa aja nih, mas pasang nih. Ini dari mana rumahnya? Kota Gajah, Pak. Oh, pantesan. Berapa jam dari Kota Gajah ke sini? 45 menit kalau nggak lebih. Bergolong 1 jam. Hampir, Pak. Hampir ya. Ya, untuk tema obrolan kita kali ini ya, karena kita ini kan sebenarnya banyak sih yang mau diobrolkan di dalam bimbingan konseling ya. Cuman kita coba ngobrolin hal-hal yang sedang up to date saat ini gitu ya. Nah, kebetulan hal yang up to date itu adalah hal yang tidak terlalu membahagiakan ya. Kemarin kita tahu sendiri kan, mungkin sekarang masih sering diputar di berita-berita terkait korban bencana ya, bencana gempa bumi di Cianjur. Masih ada nggak pemberitaannya sampai sekarang? Masih ada dan memang masih membutuhkan bantuan. Nah, kebetulan bimbingan konseling Anda itu kan belajar juga teknik-teknik konseling, meredakan kecemasan, konseling individu, konseling kelompok, ada permainan bimbingan konseling dan sebagainya. Dan apa yang kalian pelajari di bimbingan konseling itu sebetulnya sangat berguna bagi kalau Anda mau memberikan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur itu ya. Jadi di situ memang tidak hanya dibutuhkan bantuan secara fisik ya. Bantuan fisik apa misalnya yang Anda tahu? Bantuan fisik. Ya. Kalau misalkan datang ke sana gitu, tolong. Bantuan yang menolong, misalnya apa? Iya. Mengangkat puing-puingnya, mengevakuasi korban, Ya, bantuan fisik. buat tenda. Bantuin buat tenda, apalagi memberikan makan, Berikan layanan pengobatan, di cek darah dan sebagainya, di layanan kesehatan gitu ya. Apalagi misalnya? Yang satu penggalangan dana. Ya, penggalangan dana, kita kasih uang. Kalau mereka langsung itu juga bentuk bantuan fisik ya. Ada lagi nggak? Ya pokoknya banyak ya bantuan fisik yang memang dibutuhkan oleh para penyintas bencana di Cianjur. Namun ternyata selain bantuan fisik, mereka juga membutuhkan bantuan yang sifatnya non fisik, seperti bantuan psikologis. Ya, psikologis. Jadi mereka kan ya misalnya begini, Anda biasa tidur satu kamar sendirian ya. Satu kamar sendirian, ada satu keluarga satu rumah gitu. Anda bebas di keluarga itu, satu rumah itu berinteraksi, bisa terbuka dan sebagainya. Yang biasa pakai jilbab nggak apa-apa gitu ya. Ngobrolnya juga ngalor ngidul, nggak masalah, nggak usah malu dan sebagainya. Coba bayangkan kalau Anda tiba-tiba harus berbagi rumah dengan orang lain di dalam pengungsian lagi, bukan rumah yang utuh gitu ya, di dalam pengungsian. Di dalam pengungsian, Anda bisa bayangkan tidak apa yang dirasakan? Tertekan, apalagi yang dirasakan kalau ya, tidak nyaman, tertekan, apalagi apa coba Anda bayangkan kalau Anda tinggal di pengungsian bareng dengan satu RT gitu ya. Anda harus tidur di situ, bangun di situ, berkegiatan di situ. Gelisah, Pak. Gelisah, apalagi Ya,
depresi, risih yang ya otomatis ketika hal tersebut terjadi menimpa Anda pun Anda juga pasti akan mengalami semacam ya ketidaknyamanan secara psikologis ya. Mungkin tempatnya bagus, ruangannya pokoknya ber-AC, tapi kalau harus digabung bareng-bareng dengan orang lain yang belum Anda mungkin tidak terlalu kenal dekat, maka ada hal-hal psikologis yang dikorbankan, ada hal-hal psikologis yang membuat Anda tidak nyaman. Maka rentan sekali para pengungsi yang seperti itu sebetulnya tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi membutuhkan bantuan dukungan psikologis. Karena yang tadinya dia bisa di rumah sendirian, bisa ngobrol, bisa ngalor ngidul, bisa curhat dan sebagainya, tiba-tiba harus bersama-sama dengan pengungsi lainnya. Nah, ada lagi kasus begini, apa namanya, coba adakah yang pernah kehilangan motor? Ada nggak yang pernah kehilangan benda-benda yang Anda cintai? Nah, apa Mas? Bukan. Bukan ya, apa? Motor pernah hilang. Apa? Dia hilang motornya. Maksudnya bagaimana? Kayak orang bisu. Sedih. Terus gimana? Berapa hari sedihnya? 5 hari ya. Pokoknya Betul bawa tender lah ya, sering nangis gitu ya. Pokoknya wah kayaknya oh bisa, pasti penasaran kenapa motor ditaruh di situ. Harusnya di. Ada lagi nggak yang pernah kehilangan benda yang Anda cintai? HP. Siapa yang pernah HP Masnya? Apa rasanya Mas kehilangan Mas? Pas kehilangan HP itu rasanya apa? Emosi, sedih. Iya. Sabar ya. Sabar ya. Ada lagi? Apa? Mbak Kemana? Aduh. Apa? Dipegang HP-nya. HP-nya dipegang di mana tuh? Di Palembang. Oh, di Palembang. Orang Palembang. Apa Dipanggil yang Palembang. ketika HP-nya hilang dipegang itu? Lebih ke trauma sih, Pak. Trauma, sedih ya, hanya mengapa kok saya dapat ini gitu ya, baginya salah. Jadi itu ya, itu ada yang cuma kehilangan HP, cuma kehilangan motor, sedihnya begitu rasanya, atau kehilangan benda-benda yang Anda cintai. Bayangkan kalau Anda kehilangan salah satu anggota keluarganya, meninggal nggak hidup lagi, nah itu gimana rasanya? Itu kan pasti kehilangan sekali ya, sedih sekali ya. Anda punya rumah, tiba-tiba rumahnya hilang, rumahnya hancur, yang tadinya tempat nyaman buat istirahat, tiba-tiba hilang. Rasanya bagaimana itu? Sedih. Kalau perasaan-perasaan yang dialami oleh penyintas bencana ya seperti itulah. Kalau Anda mau bayangkan ya, Anda yang kehilangan motor, kehilangan benda-benda saja, itu sedihnya bukan main ya. Apalagi mereka yang harus kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kehilangan misalnya benda-benda berharganya, rumahnya roboh, atau kadang-kadang ya di situasi bencana ada juga malingnya. Jadi udah pada mengusir semua, rumahnya dimaling semua, sapinya diambil dan sebagainya. Banyak sekali tuh, harta benda atau jiwa yang mungkin hilang dari para penyintas. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana sakitnya gitu ya, sakit perasaan di hatinya. Nah, sakit ini kan tidak bisa terlihat. Beda dengan misalnya penyintas yang ketibanan atap, ya. Sakit kepalanya bocor gitu ya. Bocor bisa kelihatan, itu sakit fisik. Nah, ketika dia bocor sakit fisik mungkin nggak masalah, cuma bocor ditembel dia selesai. Tapi ketika itu dia harus mikir, gimana nih rumah saya, gimana ini saya harus tidur, semua harta benda saya hilang gitu dan sebagainya. Lebih sakit mana itu? Lebih sakit merasa kehilangan harta benda yang dia miliki, atau ketika cuma kepalanya agak bocor kena atap, kehilangan harta bendanya ya. Jadi kehilangan harta bendanya, keluarganya dan sebagainya. Kadang ada yang kehilangan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kehilangan benda-benda nggak masalah, tapi sampai kehilangan orang tua, kehilangan anak kerabat, otomatis sakitnya lebih sakit kadang-kadang ya dibandingkan dengan luka fisik. Bahkan orang mungkin lebih bisa tahan sakit kalau dia kakinya diamputasi misalnya, dibandingkan dia harus menerima sakitnya kehilangan orang-orang yang dia cintai atau kehilangan
benda-benda yang sangat berharga yang dia cintai. Jadi kan ada orang itu kalau ketika dibegal sampai mempertahankan motornya tidak hilang tuh sampai dia terluka kan, nah itu dia tak masalah. Artinya dia tak sakit kehilangan hal-hal benda-benda yang dia cintai itu bisa jadi, walaupun tidak selalu, bisa jadi sakitnya itu lebih sakit dibandingkan luka fisik. Nah otomatis para penyintas ini ya tadi tidak hanya membutuhkan bantuan-bantuan fisik, dia juga membutuhkan bantuan-bantuan non fisik seperti psikologis dan sebagainya. Kalau Anda melihat ya teman Anda sedih kehilangan sesuatu, apa yang Anda lakukan? Menasihati, menenangkannya bagaimana caranya? Ya, menjauh, bersabar, Sabar, berikhtiar, dan sebagainya. Apalagi ya. Nah, oke, bentar. Nah, ternyata bantuan-bantuan psikologis seperti itu yang kita pikir itu bisa membantu si korban ya atau penyintas ya. Oke, udah sabar, udah ikhlasin aja, cuma ini kok rumah gitu. Ternyata itu sebetulnya malah bikin luka lebih dalam ya. Itu namanya, Anda pernah dengar pasti ya, toxic positivity ya. Apa namanya toxic positivity, tahu nggak? Nasihat-nasihat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tapi apa namanya malah membuat seorang itu lebih dalam lukanya gitu. Jadi ada itu nanti teknik-teknik di dalam ketika membantu para penyintas untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya, emosinya dan sebagainya gitu ya. Nah sebetulnya hal-hal seperti itu, bagaimana mendampingi penyintas, bagaimana apa namanya memberikan bantuan psikologis itu sudah dipelajari oleh Anda semua materi konseling di mata kuliah apa? Mata kuliah apa itu? Apa mata kuliah apa? Di mata kuliah konseling individu ya, ada kan? Konseling individu belum belajar tapi ya? Belum, Pak. Oh ya belum, berarti kalau semester atas itu sudah belajar untuk konseling individu. Bagaimana cara memberikan konseling secara individu, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah kalau Anda belajar seperti itu, sudah belajar konseling individu, ditambah lagi Anda belajar konseling kelompok ya. Jadi tidak hanya mengkonseling satu orang, tapi mengkonseling beberapa orang secara berkelompok. Tentunya Anda yang dibimbing konseling sudah punya bekal. Misalnya kalau Anda mau dikirim menjadi relawan, Anda bisa membantu para penyintas, tetapi bukan dalam bantuan fisik ya. Bukan yang angkut-angkut batu, bukan yang angkut-angkut puing, bukan yang gotong-gotong mayat ya, bukan yang nguntik-nguntik, bukan yang kasih perban dan sebagainya, tapi membantu di dalam apa tadi? Memberikan apa? Apa? Dukungan apa yang bisa Anda berikan? Psikolog apalagi? Dukungan non fisik tadi ya. Jadi kan kalau yang fisik-fisik itu ya angkat beban, bantu angkat puing, apa namanya cek kesehatan dan sebagainya itu dukungan fisik. Nah Anda yang punya background di bidang bimbingan konseling itu bisa membantu di bidang non fisik atau bantuan dukungan psikologis ya. Nah kalau di dalam biasanya bantuan itu disebut sebagai bantuan psikososial. Jadi anda yang sudah belajar bimbingan konseling, sudah belajar konseling individu, sudah belajar konseling kelompok, sudah belajar pengantar psikologi, sudah belajar banyak hal di bidang bimbingan konseling, Anda itu sebetulnya sudah punya bekal siap untuk menjadi relawan di bidang psikososial, memberikan dukungan psikososial. Jadi misalnya Mas siapa nih?
Mas Irfani. Mas Irfani walaupun badannya udah kuat ya, gemuk, tapi kalau kita kirimkan ke tempat bencana itu ya nggak perlu untuk yang memberikan bantuan fisik ya. Sayang ilmunya, ilmu bimbingan konseling yang Anda punya, sayang sekali. Nah maka bisa dialihkan untuk memberikan dukungan psikososial. Pernah nggak mahasiswa bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Metro dikirim untuk memberikan bantuan bimbingan psikososial di lokasi bencana? Nah, siapa yang Anda tahu? Ada yang pernah pergi ke Palu? Ada lagi? Anda tahu yang di Lampung Selatan pas tsunami itu? Ya, tsunami itu juga di Lampung Selatan mahasiswa bimbingan konseling itu juga ada yang dikirim ke sana untuk memberikan bantuan dukungan psikososial. Anda kenal ya, ada Mas Adang ya, ada mungkin sudah Anda baru masuk dia sudah lulus duluan ya. Mas Adang kemarin sudah lulus, terus kemudian Romdon, kenal ya Mas Romdon, itu legend dari sini ya karena ke Palu ya. Mas Adang, Romdon, terus Ensa dan lain sebagainya banyak sekali dari bimbingan konseling 5 orang atau 4 orang gitu ya. Kita terlibat di dalam memberikan bantuan dukungan psikososial bagi para penyintas gitu. Waktu di Sumatera Barat cuma sepertinya gitu ya. Nah, yang di Cianjur ya, yang di Cianjur sebetulnya sudah ada mahasiswa UM Metro yang dikirim ke sana untuk memberikan dukungan psikososial. Tetapi kemarin yang kita kirim itu malah tidak ada satu dari bimbingan dan konseling. Jadi ada beberapa mahasiswa dari pendidikan biologi, pendidikan agama Islam, terus kemudian mahasiswa ilmu hukum, mahasiswa teknik informatika juga kita kirim ke sana. Jadi ternyata bahkan mahasiswa non bimbingan konseling juga ada tuh yang kita kirim. Plus mereka tapi ditambah dengan 4 orang mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Jadi mereka ada yang backup ya, walaupun tidak punya keterampilan konseling dan sebagainya, ada dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Kalau kemarin di Palu itu murni dari backup, jadi nggak perlu lagi didukung segala macam. Mereka udah dikasih pergi ke sana gitu ya, terjun ke sana, insya Allah sudah bisa mempraktekkan apa yang dia pelajari di sini gitu. Dan kalau mau belajar lebih banyak tentang bantuan dukungan psikososial itu bagaimana macamnya, seperti apa itu nanti bisa lah kalau seandainya nanti ada ya yang siap mau dikirim ke Cianjur itu bisa itu apa namanya sebelum berangkat kita nanti berlatih dulu memberikan dukungan psikososial itu seperti apa. Saya kasih videonya, saya kasih foto-fotonya ya. Ada CD nggak di sini? Nggak ada ya? Di sini ada. Ada. Proyektor boleh di mana? Oh di situ. Saya pindah situ gimana ya? Sebentar. Aku nggak kuat. Nggak kuat. Ya ini sambil lihat di HP saya aja ya. Ya. Nanti ini dia kegiatan-kegiatannya. Coba ya. Lihat kan? Ini di tempat itu Pak, Di pengungsian. Cianjur, pengungsian ya. Ya, dapat dulu ya. Pengungsiannya di mana Pak? Ini di desa mana ya? Banyak sih foto-fotonya kalau ada proyek mana. Nah, gitu. Ini ya. Ini masih semua seumuran kalian. Ada yang masih dulu malah yang Palu ada yang masih semester 3. Ini ya.
Jadi kegiatan kayak gini modelnya. Tuh. Ya. Jadi saya kalau ada PowerPoint-nya saya bisa kasih, tapi kalau nggak ada ya udah. Pas slide-nya kayak gini ya model-modelnya. Tahu aja. Cukup tahu aja. Jadi modelnya begini, ketika terjadi bencana, gitu ya, kira-kira siapa penyintas yang paling rentan untuk tidak mendapatkan dukungan psikologis? Ketika terjadi bencana di antara para penyintas, siapa kira-kira orang yang paling rentan tidak mendapatkan dukungan psikologis di lingkungan kita? Orang tua, lansia, ada lagi remaja, lansia, ya satu lagi, ya anak kecil. Jadi sebetulnya semua tingkatan usia itu butuh bantuan dukungan psikologis ya. Tapi yang paling membutuhkan di antara mereka itu ya anak-anak, lalu kemudian lansia. Saya tanya sekarang, mengapa kok anak-anak sangat butuh sekali dukungan psikososial dibandingkan anak remaja atau orang dewasa? Mungkin di gampang terguncang. Gampang terguncang, apalagi benar gampang terguncang. Anak-anak kalau ditakutin dikit udah nangisnya kencang ya. Kalau kamu takutin paling kan agak tegak dulu baru pulang nangis gitu ya. Apalagi kira-kira apalagi gampang terguncang. Trauma, ya benar, trauma. Karena ada nggak yang pernah mengalami kejadian sesuatu saat kecil sampai sekarang masih ingat? Ya masih Pak. Trauma, ya apa nggak misalnya? Mau ceritakan nggak? Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Jatuh dari sepeda. Apa? Hantu, beneran hantu apa itu? Ya kalau saya dulu pernah kena trauma, jadi waktu usia TK atau kelas 1 SD ya, saya pernah ambil bola di dalam kolong meja ya, di dalam kolong kursi kayak gini. Saya berapa gitu kok ada nempel-nempel apa? Saya buka ternyata bangkai cicak. Setelah itu saya ketika ada cicak itu udah takutnya minta ampun ya. Jadi walaupun saya tahu cicak itu nggak ada orang yang bisa mati gara-gara cicak ya. Cuma kalau dia lihat cicak, dia hidup lihat kulitnya begitu, saya ingat pas pengalaman masih kecil, dia megang saya sampai nangis kencang dan sebagainya, itu traumatis. Sampai sekarang saya nggak. Pasti Anda semua pernah mengalami traumatis seperti itu ya di saat kecil. Nah itulah yang menyebabkan anak kecil itu salah satunya mereka menjadi individu yang paling rentan di saat terjadi bencana. Yang lain lagi adalah mengapa anak-anak menjadi sangat rentan. Itu yang pertama begini, kalau Anda tadi kehilangan motor atau mengalami sedih, apa yang Anda lakukan? Dong, apalagi? Nangis, apalagi? Hah? Apalagi? Healing, apalagi? Apa? Curhat. Nah, jadi Anda yang remaja itu sudah punya pengalaman, sudah punya strategi, cara-cara bagaimana supaya saya itu kalau merasa kehilangan, merasa sedih, apa yang saya lakukan agar perasaan ini bisa lama-lama hilang. Anda pasti punya strateginya. Anda bisa curhat ke orang lain dan sebagainya, cerita ke teman-temannya. Kalau Anda punya masalah, punya kesedihan, Anda sudah bercerita, itu biasanya agak lega ya, plong dan sebagainya. Coba sekarang bayangkan anak-anak ya, anak SD, bisa nggak mereka bisa curhat begitu? Bisa ya. Mereka ditanya diam aja ya, kenapa? Ini sakitnya yang mana? Bingung kadang-kadang kan? Nggak pernah nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia curhat nggak bisa. Dia belum tahu bagaimana cara strategi untuk mengurangi beban. Ya kalau Anda kan tadi banyak strateginya. Ada yang menangis, ada yang mengurung diri, ada yang curhat dan sebagainya. Anak kecil nggak punya strategi apapun untuk
bukan karena mereka belum belajar, usianya masih dini, mereka ketemu hal-hal yang menyedihkan, putusin pacar dan sebagainya itu belum ketemu ya. Kalau Anda kan mungkin sudah berkali-kali, jadi kan sudah tahu punya strateginya ya. Terutama Mas ini ya Mas. Mas siapa nih? Mas Cahyo. Mas Age ya. Mas Age. Mas Age Pak. Suhunya patah hati ya. Iya. Suka Iya, Anda sudah berkali-kali ya mengalami kejadian yang seperti itu. Anda harus punya strategi. Nah, anak-anak ini masih belum punya pengalaman. Strategi untuk melepaskan emosi negatifnya sedikit. Mereka belum bisa curhat bagaimana Anda dan sebagainya. Jadi biasanya relawan-relawan psikososial itu yang kebanyakan itu mahasiswa dikirim ke sana itu cuma satu tugasnya. Ya banyak sih tugasnya. Cuma fokus utama tugasnya itu ya tadi memberikan bantuan dukungan psikososial berupa membuat pusat pelayanan anak-anak dan sebagainya. Nah, cuma kalau di MDMC, relawan MDMC selain bisa memberikan pusat layanan anak, mereka juga sudah dilatih berbagai hal ya. Salah satunya misalnya dapur umum bagaimana. Jadi kalau di saat di sana Anda bawa uang 2 juta sekalipun ke sana, Anda mau beli makan segala macam nggak bisa karena roboh semua kan. Nggak ada yang jualan dan sebagainya. Orang jualan juga bingung, rumahnya roboh, ininya roboh, dia nggak mikir lagi mau jualan dan sebagainya. Bisa jadi ya tidak ada suplai makan harus bisa bikin dapur umum makan di masak sendiri dan sebagainya. Kayak Anda lah yang tinggal kos ya, kan ada yang masak sendiri juga di kos gitu kan. Itu keterampilan itu bisa dimanfaatkan memberikan yang sepenuhnya saya. Jadi itu saya cuma mau memberikan sekilas ya bahwa di bidang bimbingan dan konseling seperti Anda ini semua, Anda tuh punya potensi-potensi, punya kemampuan-kemampuan. Kalau seandainya Anda ingin memberikan bantuan, Anda bisa memberikan bantuan di bidang non fisik ya, di bidang psikologi, memberikan dukungan sosial pada para penyintas bencana. Dan ini biasanya ya orang-orang di konseling ataupun orang-orang psikologi yang bisa, yang paling paham gitu ya. Ya walaupun kadang kalau diajari dilatih gitu ya, orang-orang dari non BK non psikologi juga bisa memberikan dukungan sosial. Teman-teman Anda yang pendidikan ya KIP bisa memberikan bantuan sosial, misalnya di pembentukan sekolah darurat. Oke, kan ini kan sifatnya diskusi ya. Kalau saya ngomong terus bukan diskusi, namanya drama. Iya, ada nggak yang mau diskusikan? Jadi saya sudah memberikan prolognya tadi bahwa dan oke, sebelum kita tanya jawab ya, biar lebih menuju lagi. Nah, ini kan kemarin relawan yang kita kirim 15 orang itu kita kirim dari tanggal 27 November, nanti mereka selesai tugas di tanggal 12 Desember. Nah, nanti biasanya rencananya nanti akan ada kloter yang kedua. Kloter kedua itu akan dikirim di tanggal 13 Desember sampai 15 hari, berarti sampai 28 Desember untuk memberikan bantuan psikososial. Kalau seandainya dibutuhkan lagi, mungkin akan ada kloter yang ketiga dan sebagainya. Nah, siapa tahu ya, anda semua ada yang sudah siap gitu ya, ada yang siap berani. Kalau takut yang perempuan itu juga ada relawan kita kemarin yang kita kirim 3 orang perempuan. Tapi kalau satu jangan, kita 2 atau 4 lah ya. Ya, jadi gitu prolog dari saya. Ada nggak yang kita ingin diskusikan terkait hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, atau mungkin ada juga yang mau berdiskusi terkait hal lain yang pengen sekali Anda ingin diskusikan di kesempatan pagi hari ini.
Ayo, ayo. Ya, Mas siapa namanya? Mas Irfani. Mas Irfani gimana? Nah, jadi langsung aja Pak ya. Untuk pertanyaan itu bagaimana sikap kita untuk menangani anak kecil tadi yang mengalami trauma. Kan itu kalau kita dari kecil udah trauma bakalan sampai dewasa kan Pak. Nah, biar kita ntar dewasanya nggak trauma lagi itu bagaimana? Ya. Jadi trauma pada anak kecil memang biasanya akan membekas hingga sampai dia dewasa ya. Apalagi ketika dia mengalami kejadian yang cukup emosional sampai mengguncang ya. Ada kemarin ketika tsunami ada anak kecil yang akhirnya takut sama air. Karena pas kejadian tsunami dia melihat kejadian tsunami, pas kalau ombak itu takutnya minta ampun. Dan akhirnya dekat yang ada ombaknya gitu. Nah sebetulnya nanti kalau teknik-teknik trauma healing ya, sebetulnya trauma itu nanti dilihat dulu apa namanya, kita harus pastikan dulu apakah anak itu mengalami trauma atau cuma hanya takut sementara saja terus hilang sudah nggak dia. Nah nanti kan ada beberapa ciri ya yang terkait anak yang mengalami trauma. Misalnya sudah berapa bulan, misalnya mimpinya ngimpi terus bangun tengah malam nangis terus, kalau balita nggak mau dia dikasih susu dia tandanya mungkin mengalami trauma, dan ini muncul selama beberapa bulan, saya lupa itu ya, 3 bulan beberapa bulan, dan itu bisa mengganggu kehidupan sehari-harinya, everyday life, makan juga nafsu, tidur tidak punya dan sebagainya. Itu kemarin kita lihat muncul sampai 8 bulan. Nah untuk mengalami trauma ada yang namanya, kalau trauma itu PTSD ya, post traumatic syndrome disorder. Jadi ketika mengalami sesuatu yang kejadian yang luar biasa, dia mengalami sindrom trauma ini, sindrom disorder ini. Nah untuk PTSD ini sebetulnya kalau para psikolog ya nanti ada itu teknik-tekniknya untuk mengalami PTSD. Nanti ada banyak, misalnya menggunakan teknik behavioral. Sudah pernah belajar ya, sudah dengar sedikit ya. Teknik behavioral ada desensitisasi otomatis, terus ada macam-macam penggunaan CBT, kognitif behavioral terapi misalnya. Kita ada ya sini kognitif behavioral terapi ya. Nanti Anda belajar tuh di teknik-teknik konseling gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya untuk yang pertama ketika di lokasi bencana, kita mungkin tidak akan menghilangkan traumanya secara langsung hilang gitu ya. Cuma kita bisa membantu meredakan perasaan tertekan akibat trauma yang dialami. Bahkan kalau untuk anak-anak, misalnya contohnya ya, diminta untuk menggambar. Jadi kalau kita curhatnya mungkin mengeluarkan emosi dengan curhat ya, teman-teman. Cuma kalau anak kadang-kadang dengan menggambar dia bisa mengungkapkan emosinya. Silahkan gambar bebas gitu ya, gambar apapun. Nanti kita tanya ini gambar apa ya. Kalau dia kalau disuruh segala macam sambil nangis. Nah di anak-anak cukup di ini saja, ininya ini benar itu ya, saya paham atau ya. Jangan kasih toxic positivity ya. Jangan sudah lagi dalam kondisi begitu kita suruh lagi dia untuk bersabar ya. Ya memang udah dalam itu memang kita harus bersabar. Memang jangan pas saat itu gitu ya. Nanti pas setelah dia sudah kondisinya agak apa namanya sudah ada yang penting Anda menerima apa yang dia ingin ceritakan, Anda terima, Anda dukung ya. Kalau nangis dikasih tisu, kalau sama perempuan mungkin bisa diberikan pelukan gitu ya, mungkin bisa ditemukan hidupnya dilus gitu ya. Nah, apa semua orang pasti sedih kalau mengalami hal yang sama, bisa memberikan dukungan itu banyak
memberikan bantuan psikologis, terutama ketika bencana baru saja terjadi ya, bencana. Tapi kalau sudah agak lama dia sudah bisa menerima, baru bisa diajari ini di dalam Al-Quran. Kalau Anda misalnya mengalami bencana, itu jangan-jangan Anda itu akan mendapatkan apa namanya ganjaran pahala misalnya gitu ya. Berarti Allah tuh sayang sama kamu gitu. Jadi ini jangan sabar aja, masa gitu aja nangis. Nah, itu dia. Lagi dia. Masa cuma kayak gitu nangis ya. Ya kalau kita mungkin orang yang sedang normal itu sepele ya. Masa gitu nangis. Cuma kalau kita mengalami hal yang sama seperti dia, bisa jadi kita tidak akan kuat. Jadi ya. Oh, nggak dulu. Ada lagi? Ya, pokoknya tanya sama pasti. Oh, Apalagi? pokoknya samaan Pak. Misalnya nih, hah? Kalau kan ini tadi lebih ke anak-anak, kalau di lansianya tuh kayak gimana? Kalau di lansia, ya kalau di lansia tuh biasanya malah lebih enak ya. Kalau di lansia itu biasanya mereka butuh teman yang mau dengerin dia cerita gitu. Nah, kalau orang lansia kan pasti ketika banyak cerita pengalamannya masa lalu, masa muda, masa saat dia mengalami bencana dan sebagainya. Cuman mbah. Ya, diterima dulu. Terus kemudian kalau sudah agak panjang ya masanya, sudah mulai agak reda, baru dikasih nasihat misalnya pakai program yang kolektif misalnya ya. Tuhan ya sayang sama mbak itu diberikan untuk ini. Ya ini sama tuh. Saya juga kalau begini bisa kuat lah. Itu pelaksanaannya tuh kayak pernikahan gitu ya, apa sendiri-sendiri sih Pak? Kalau yang kemarin yang untuk anak-anak itu bareng-bareng permainan kayak begini ya, dikumpulin. Ayo anak-anak, kita sekarang hari ini kita menggambar dulu ya. Silakan menggambar bebas apa yang kamu sukain, atau gambar sesuai dengan apa isi hatimu. Gambar nanti diceritakan. Misalnya di dalam gambar kamu gambar apa? Atau bisa menggunakan, kalau di dalam psikologi ada tes-tes proyektif ya, gambar pohon, orang dan rumah gitu. Cuman kalau ini untuk mereka-mereka yang sudah belajar terkait psikodiagnostik, terkait tes grafis dan sebagainya. Cuma kalau mau yang bebas bisa, silakan gambar bebas apa yang dia sukai, yang dia ingin ceritakan, dan dia bisa menceritakan kondisi apa yang ada di dalam dirinya. Bisa. Nah, siapa yang tertarik jadi relawan baca? Nggak boleh kayaknya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Susah izinnya Pak. Mantap aja Pak ya. Beneran susah izin kan? Videonya tuh betul enggak Pak? Sama lagi ya. Ya, boleh Pak, kalau cuma masalahnya susah cara Pak. Tapi kemarin kita kirim 3 orang gitu, Tanpa pembentuk. perempuan 4 orang laki-laki 3 perempuan. Tapi nanti kuliahnya harus izin dulu ke kaprodinya ya. Bisa apa aja bisa masuk ke MBKM, MBKM proyek kemanusiaan. Ini kan obrolan seputar konseling ya. Kita obrolin aja seputar konseling pembicaraan tadi.
Nah, saya ingin tanya ya, kalau nggak ada yang tanya, saya ingin tanya nih. Misalnya Anda diminta membantu bidang psikososial, di sana itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda bisa lakukan di sana? Ketika misalnya Anda dikirim untuk memberikan bantuan psikososial, apa yang bisa kira-kira Anda lakukan? Kita punya program apa? Ya. Oh, Mas ini, nah, yang berjuta. Mas Rio. Mas Rio, ya. Apa? Apa? Bingung. malah dibantu evakuasi juga dia. Sana ikut ngungsi tuh. Kalau nggak betah, minta dievakuasi. Susah. Sana ngungsi tuh. Malah yang lain yang nangis juga ini. Karena kangen orang tua di rumah gitu ya. Ya. Halo Mas. Apa tadi? Membangun rumah ya tadi ya? Membangun pemahaman, Pak. Hah? Membangun pemahaman Pemahaman apa? tentang apa? Bahwasanya tentang bencana itu, Pak. Terus Ya mungkin dibantu ya pemahaman terkait bencana biar mereka mungkin agak lebih tenang ya. Iya. Misalnya kalau gempa biasanya kalau gempa besar itu ya bisa berulang, tapi kalau biasanya kalau setelah gempa besar nanti gempa besar berikutnya itu sekitar 50 atau 1 tahun berikutnya misalnya. Jadi kalau gempa susulan, insya Allah itu misalnya gempanya itu ya paling kecil gitu ya, karena polanya yang biasa terjadi seperti itu, ya gempa besar, gempa berikutnya gempa kecil. Kecuali memang di sana itu jalur patahan atau jalur sesar yang tidak hanya satu jalur ya, tapi ada beberapa jalur. Jadi sudah rawan sekali gempa. Biasanya gempa itu berulangnya di lokasi yang sama itu ya 50 tahun berikutnya atau 100 tahun berikutnya. Gempa Liwak itu 9 berapa? Gempa Liwak ada yang ingat ya? Ada yang di Lampung Barat ya? 1900 berapa? 92, 95 atau 97? Ada yang dari Lampung Barat ya? 92, 97 ya, saya lupa itu. Udah lanjut belum kalian semua? Nah, 92, 97 kan pernah terjadi gempa besar gitu di Lampung, di daerah Liwak. Gempanya sampai menimbulkan korban jiwa berapa ya, saya lupa itu. Ada di berita kalau Anda mau cek ya, 97 atau 92. Kalau sudah pernah terjadi gempa seperti itu biasanya lokasi yang sama itu kemungkinan akan terjadi gempa lagi. Nah, jadi memang karena kalau sudah pernah gempa artinya di bawah tanahnya itu ada jalur patahan namanya atau jalur sesar. Ya. Kayak di Jogja itu daerah Bantul itu ya karena sudah pernah gempa artinya itu memang ada jalur patahan. Dan kalau dilihat sejarahnya berpuluh-puluh tahun ke belakang kemungkinan pernah terjadi gempa yang sama beberapa kali. Nah, yang di Liwa kalau sekitar 1997 maka ya kalau 90 sampai 100 tahun kita berharap tidak terjadi gempa ya, karena mudah-mudahan
gempa itu kan kalau bisa sampai besar karena dia udah lama nggak gempa, sekali gempa gep langsung besar. Tapi kalau dia sering gempa mudah-mudahan itu mengurangi gempa awalnya. Tapi ada juga tanda itu sebelum gempa besar biasanya ada gempa-gempa kecil dulu beberapa waktu baru grup misalnya. Yang misalnya kalau di Cianjur kan cuma 4,5 atau 5, berapa ya? Cuma karena gempanya itu tidak di laut tapi di darat, langsung makanya bisa mengakibatkan banyak yang longsor. Nah, yang paham seperti ini tentunya para ahli-ahli geologi ya. Mereka bisa memprediksi ya kalau nantinya ini jalur patahan atau jalur sesar, ini kemungkinan akan terjadi gempa yang sama beberapa puluh tahun kemudian. Para ilmuwan di bidang geologi itu sudah tahu bisa memprediksi. Makanya pernah ada yang dengar kan prediksi tsunami Selat Sunda ya. Nah, itu juga karena memang para ilmuwan itu sudah meneliti ya beberapa kejadian gempa puluhan tahun yang lalu, dilihat polanya memang biasanya berulang karena begitu kan bergerak nggak diam. Jadi kita ada di negara yang banyak sekali patahan atau sesar. Kalau di Lampung coba dicek ya, benar apa tidak, saya pernah cek, lihat itu jalur patahan tuh dari Teluk Betung sampai misalnya mana tuh Natar itu ada jalur patahannya, atau di Lampung Barat itu ada jalur patahannya, di Teluk Semangka itu ada jalur patahan sesar, saya lupa. Coba nanti dicek di referensi. Nah kalau kita memang begitu kondisi geologisnya, maka kita harus siap dalam menghadapi bencana. Artinya bencana itu hampir dipastikan akan terjadi, cuma kita nggak tahu kapannya kejadian itu terjadi gitu. Siapa tahu pas kamu lagi main ke Lampung Barat, tapi jangan sampai ya terjadi gempa gitu ya. Nah, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Nah, makanya di situ nanti Anda harus belajar terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Jadi mengapa Anda lihat ya Jepang itu yang gempanya itu besar-besar sampai ada yang 8, segala macam, ada 9, yang meninggal itu nggak sampai puluhan ribu ya. Cuma kalau yang kejadiannya di Indonesia ya, tsunami Aceh itu berapa puluh ribu ya, pokoknya banyak sekali ya. Nah kalau di sana gempanya besar, rumah yang itu sedikit karena rumahnya sudah ada ini anti gempa. Kalau tsunami dia udah tahu kalau gempa, orang Jepang diajarinya tuh nggak lari keluar tapi umpet di bawah meja, supaya kalau lari kan, kalau goncang lama lari Anda jatuh, belum sempat Anda keluar Anda udah gempa runtuhan. Tapi kalau ada meja kan memang tinggal nunggu selamat gitu. Kalau ada bertiga, kecuali kalau tinggi juga ya. Iya. Nah kalau di sana tuh ada apa yang perlu dilakukan? Yang di tempat udah. Dan mereka tuh di sana ada tas ya, tas khusus. Jadi ada obat-obatan, ada senter, ada segala hal macam yang penting dia siapkan di tas. Jadi kalau gempa dia tinggal ambil tasnya pergi. Karena sudah siap ya. Nah, itu dipelajari di kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Gitu kira-kira. Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak ya mungkin sekian ya. Dan apa namanya, siapa tahu ada yang mau jadi relawan di tanggal 15 Desember ini bisa Riot langsung punya nanti menghubungi saya gitu ya, siapa Mabit. Nanti uasnya tuh nanti uasnya di Cianjur lagi ya, mayat sertifikat uasnya nanti di Cianjur lagi ya. online Pak. tadi Iya, online. Bang. Keren.
Dah gitu. Nggak ada lagi yang ditanyakan, ngobrolkan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.